Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku, dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gede. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun Anda berada. Ya apa kabarnya rek? Api? Alhamdulillah Mas Tulus kalau ngomong kayak gitu kayak Mbak Bandung itu yang di YouTube itu ya. Aduh, Jan. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali dari Sabang sampai Merauke, dalam dan juga luar negeri. Saya ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali nonton, salam kenal. Selamat datang juga untuk yang baru, maksudnya yang sudah sering bolak-balik datang ke channelnya Mas Tulus ya. Jangan lupa supportnya. Yang belum subscribe, di-subscribe, tombol loncengnya dihidupkan. Yang belum dibantu share, di-share dulu ke media sosial yang kalian punya. Sama satu lagi, dibantu juga dengan tidak skip iklan yang pendek, kalau yang panjang boleh. Yang lagi nonton, mau live tidak live, support Mas Tulus dengan dipencet tombol like-nya dulu sekarang. Ayo sekarang pencet tombol like-nya. Terima kasih orang baik. Ada tombol terima kasih atau super thanks di bawah video buat kalian yang mungkin mau nyawer Mas Tulus, mau berbagi rezeki sama Mas Tulus, boleh langsung gunakan atau manfaatkan tombol super thanks atau terima kasih yang ada di bawah video. Oke? Terima kasih banyak, semoga bertukar dengan keberkahan, rezeki yang berkah melimpah jadi amal ibadahnya jenengan. Matur nuwun, terima kasih. Sehat, berkah melimpah dan selalu dalam lindungan Allah. Dan yang pasti Mas Tulus doakan semoga hajat baiknya segera dikabul sama Allah. Amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Yang sedang dalam kondisi punya masalah semoga masalahnya cepat selesai. Yang sedang dalam kondisi mungkin saat ini sedang dalam kondisi memiliki tanggungan hutang piutang, Mas Tulus doakan semoga segera dapat jalan rezeki biar hutangnya cepat lunas. Amin ya Allah. Jangan lupa untuk selalu semangat teman-teman ya. Dalam kondisi apapun harus selalu semangat. Video ini akan tayang untuk hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023. Kurang lebih akan tayang di tanggal itu, insya Allah, mudah-mudahan tepat waktu dan tidak salah ya. Apa yang mau kita bahas Mas Tulus? Sekarang apa yang mau Mas Tulus bahas? Sesuai dengan judul yang sudah saya tulis di video ini teman-teman, bahwa sesuai dengan permintaan teman-teman, saya akan membahas terkait dengan gempa yang terjadi di Banten dengan kekuatan magnitudonya di 5,9 pada hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Ada apa saja yang bisa kita telisik, ada apa saja yang bisa kita pelajari dari kejadian ini, kita simak nanti. Tapi sebelumnya, ayo Mas Tulus ingatkan terus, bismillah, ayo tambahin lagi rek. Ayo semangat lagi teman-teman buat nambahin sedekah nasi box kita yang lagi nonton, yang cantik, yang ganteng, yang baik, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mas Tulus minta bantuan teman-teman semua
semua yang lagi nonton, ayo dibantu ditambahin sedekah nasi box kita biar bulan ini dapatnya banyak. Biar bulan ini kita bisa berbagi melimpah ruah ya. Berkahnya kita serahkan kepada Allah, mudah-mudahan kita kebagian berkahnya. Mas Tulus saya pengen bantu ini, gimana caranya? Cek kolom deskripsi ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, minimal transfernya Rp12.000 untuk satu nasi boxnya, maksimalnya unlimited ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto kalau buat nasi box. Nah, kita masih punya kegiatan lain yaitu bagi-bagi sedekah bumi. Sama kita bagi-bagi makanan juga, tetapi prosesinya adalah sedekah bumi. Kalau mau bantu sedekah bumi gimana Mas Tulus caranya? Cek kolom komentar, Mas Tulus sematkan paling atas untuk rekening DBS atas namanya juga sama-sama Tulus Rianto ya. DBS buat sedekah bumi, kalau untuk nasi boxnya di rekening BRI atas namanya Tulus Rianto. Jangan lupa ya Rek. Oke, terima kasih banyak Matulus mengucapkan terima kasih matur nuwun sangat untuk semuanya yang sudah support Mas Tulus dengan membantu sedekah buat nasi box, sedekah bumi, sudah nyawer-nyawer, sudah tidak skip iklan, pokoknya saya hanya bisa bilang terima kasih. Semoga sedekahnya jenengan tadi bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah, amin. Bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, amin ya Allah. Bertukar dengan segera dikabul untuk segala hajat baiknya jenengan semua. Amin ya Allah. Kita doakan juga teman-teman hamba-hamba Allah yang saat ini sedang memiliki hajat ingin menjual sesuatu, apabila hajatnya dikabul sama Allah dan laku, katanya mau nambahin atau bahkan ada yang mau mencukupi atau bahkan dia siap menanggung sebiaya sedekah bumi kita. Jadi kita doakan orang-orang tersebut yang sedang memiliki hajat, semoga hajatnya segera Allah kabul. Amin ya Allah. Kabul hajate, kabul hajate, kabul hajate. Matur sembah nuwun. Semangat pastinya ya. Di hari kemerdekaan kita yang ke-78 teman-teman, di tanggal 17 Agustus kemarin di 2023, di mana itu kayaknya pas waktu Mas Tulus lagi live ya. Yang pas ada gempa itu pas Mas Tulus lagi live, jadi pada pukul 11:28 tepat pada tanggal 17 Agustus 2023, wilayah Barat Daya Muara Binyangen Banten diterpa gempa atau diguncang gempa dengan kekuatan 5,9 magnitudonya, dan di kedalaman gempanya mencapai 53 km teman-teman. Dan beberapa teman-teman juga menyampaikan bahwa ada beberapa teman yang di Jakarta juga katanya merasakan gempa. Dan jujur beberapa teman-teman saya yang tinggal di Jakarta Selatan juga ada yang menyampaikan bahwa statusnya gempa kemarin pas tanggal 17 Agustus. Berarti gempa skala 5,9 magnitudo ini sebetulnya bisa juga berpengaruh atau mengarah atau terasa sampai Jakarta walaupun terjadinya di Banten teman-teman ya. Dan dari hasil analisa sementara di gempa yang terjadi di pukul 11:28 itu masih terjadi sampai di 11.50, dan alhamdulillah setelah diupdate untuk yang terakhir mencapai di 5,7 magnitudo dan alhamdulillah lagi tidak berpotensi tsunami. Ya, sayangnya terjadi di keriaan kita di mana saat kita merayakan kebahagiaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78, di sela-sela hari perayaan kemerdekaan dengan rasa sukacita, Banten ternyata diguncang gempa. Dan sampai saat ini saya masih belum mendapatkan info terkait dengan mungkin ada kerusakan, mungkin ada korban dan lain sebagainya. Mas Tulus belum mendapatkan info terkait dengan itu. Teman-teman yang tahu boleh tulis di kolom komentar, Mas Tulus kerusakannya begini, terus korbannya segini. Seperti itu ya. Tambahkan info buat teman-teman yang lagi nonton supaya tambah difahami lagi. Apa yang bisa kita pelajari dari kejadian ini? Kenapa terjadinya pas banget di hari kemerdekaan? Adakah clue yang tidak tepat atau memang adakah sesuatu pertanda yang kurang baik? Kenapa kok terjadinya justru pas di tanggal 17 Agustus di mana masyarakat Indonesia sebagian besar ada HP pintar. Sebagian besar masyarakat Indonesia sedang merayakan yang namanya Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Di saat kita sedang merayakan keriaan atau kebahagiaan, ternyata saat itu juga Banten diguncang gempa. Kenapa di hari itu? Apakah ini pertanda buruk atau pertanda baik? Lagi dan lagi maaf teman-teman, dari tanggalnya saya perhatikan ini bukan pertanda yang sangat baik. Sorry,
Bukan sangat baik, tapi bukan pertanda baik menurut saya. Ketika kita prediksi atau ketika kita baca, intuisinya melalui tanggalnya, melalui angkanya, melalui magnitudonya pun, Mas Tulus melihat bahwa ini bukan sesuatu yang, maaf, pertanda bagus untuk Nusantara kita. Jadi ada yang sedang tidak baik untuk Nusantara pas di tanggal 17 Agustus. Yang pertama kita paling bisa baca adalah yang utama adalah dari 5,9 magnitudo atau ketika diupdate menjadi 5,7 magnitudo. 5 adalah kericuhan. 5 adalah ya bisa dikategorikan berita-berita hoak itu sebenarnya angkanya 5, teman-teman. Kemudian berita-berita yang bisa memicu orang lain terprovokasi. Itu juga larinya ke angka 5. Jadi 5 dan 9. 9 ini keras, teman-teman. Jadi, simpelnya 5 dan 9 kalau kita hitung, kalau kita satukan, artinya adalah kegaduhan besar. Kericuhan besar, kegaduhan besar. Apa itu, Mas Tulus? Semua hal. 5 ini merupakan angka kompleks, teman-teman. Kegaduhannya bisa dari segi pemerintahan, dari masyarakat kita sendiri, kemudian ada beberapa poin yang bisa dilontarkan, tetapi justru menjadi momen di mana mereka terprovokasi dengan adanya hal yang berhubungan dengan angka 5 tadi. Jadi hati-hati masyarakat Indonesia, ini terjadi pada tanggal 17 Agustus, tepat di hari kemerdekaan kita. Ketika kita baca melalui intuisinya, 5,9 tadi merupakan salah satu sumber bahwa akan ada kegaduhan besar. 5 itu gaduh, rancu, salah paham, tergelincir, terpeleset, jatuh. 5 itu merupakan angka yang kurang baik kalau digambarkan dari segi musibah. Apalagi bergabung dengan angka 9. 9 itu besar. 9 itu keras. 9 itu susah untuk dilunakkan. Jadi hati-hati, yang kita tahu beberapa hari yang lalu terkait dengan hari kemerdekaan yang juga memberikan clue kepada kita bahwa kita harus lebih mengedepankan kerukunan. Kita harus bisa mengedepankan rasa rukun terhadap siapapun itu, baik masyarakat yang memang secara majemuk kita tuh sering bersosialisasi, baik karena mulut pemimpin, baik karena orang-orang yang kita sukai, baik karena public figure yang kita kagumi. Jadi kita sudah diingatkan kepada Eyang untuk tidak memandang agama, status sosial, kemudian politik dan lain sebagainya untuk meningkatkan kerukunan kita supaya kita jauh dari bala. Eyang sudah mengingatkan itu. Berarti kita harus lebih kompak lagi. Kita harus bisa lebih mengontrol diri kita lagi dalam menjalani kehidupan kita. Kalau mau Indonesia damai tanpa bencana, kalau mau Indonesia ini damai tanpa musibah, kalau mau Indonesia ini damai tanpa kericuhan, tanpa kegaduhan, berarti kita mengutamakan kerukunan. Itu berkali-kali disampaikan Eyang Lukito kepada saya. Dan di angka 59, ternyata warning yang paling kuat adalah kegaduhan atau kericuhan besar. Yang saya khawatirkan adalah teman-teman, kita menjelang pilpres ya, kita menjelang pesta demokrasi. Jadi akan banyak sekali orang-orang yang justru terprovokasi secara besar-besaran, kemudian menjadi korban. Yang masalahnya adalah ketika kita sudah terpancing emosinya ternyata sesuatu yang salah. Ya, kegaduhan ini larinya kemana, Mas Tulus? Kemana saja? Apa saja seginya? Segi kegaduhan yang Mas Tulus sampaikan di sini adalah berbagai macam hal. Ya, bisa dari sesuatu yang disampaikan, bisa dari kejadian, lalu bisa dari sesuatu yang sedang disentralkan. Apa yang dituju sama mereka, kemudian menjadi viral atau menjadi berita hoak yang justru itu ternyata salah dan bisa memancing kegaduhan. Ini yang harus diperhatikan. Kita harus hati-hati dalam hal ini. Karena menurut saya, apabila ini terjadi terus-menerus dan tidak bisa dikontrol oleh masyarakat Indonesia, kegaduhan besar yang disimbolkan dari gempanya atau magnitudo gempanya, ini juga merupakan sesuatu yang kurang tepat. Nah, kalau digambarkan lagi, Mas Tulus 5,9 kan di awal, kemudian diupdate menjadi 5,7, hampir bersamaan. 5 itu juga kegaduhan, 7 itu ada maksudnya. Berarti ada dalam kegaduhan, ada orang yang akan membuat gaduh, simpelnya akan ada orang-orang yang menebarkan berita hoaks yang justru akan mempengaruhi kita dalam konteks bergaduh atau berkelahi atau berselisih paham, kemudian kita menjadi orang-orang yang mudah terprovokasi. Jadi akan muncul orang-orang, simpelnya adalah akan muncul orang-orang yang menjadi provokator dan akan juga terpancing orang-orang menjadi
terprovokasi sehingga kegaduhan ini terjadi. Jadi terjadinya apakah karena dari faktor politik? Tidak hanya dari faktor politik saja. Jadi termasuk berita hoak juga masih Mas Tulus lihat ada lewat angkanya sesuatu kabar yang salah atau kabar yang seliwar-seliwar yang tidak tepat ini juga masih ada. Jadi saya harap 5,7, 5,9, kalau 5,9 ini kegaduhan besar, 5,7 berarti kegaduhan yang disengaja atau dibuat atau ada dalangnya. Jadi sedang ada orang-orang tertentu yang mempersiapkan sesuatu untuk menggodok atau menggoreng sesuatu supaya semakin terang, semakin viral, pasti ada maksud dan tujuannya. Nah, yang kita takutkan adalah ketika ini memicu kontroversi, kemudian tergugahlah hati kalian buat terpancing, kemudian malah jadi kerusuhan. Ini yang bisa Mas Tulus sampaikan. Hal awal yang saya perhatikan melalui magnitudonya adalah kerusuhan besar, teman-teman. Jadi saya harap hati-hati, jangan mudah terprovokasi, nanti takutnya ada demo segala macam. Kalau demonya damai seperti demo buruh kemarin, saya acungi jempol. Tapi kalau misalnya justru demonya malah nanti dimanfaatkan sama oknum-oknum tertentu, ditunggangi sama orang-orang tertentu yang justru ada korban, amit-amit, kemudian ada kerusakan dan lain sebagainya, ada tersangka dan lain sebagainya, ini malah akan semakin rancu keadaan. Perlu kalian tahu, ketika kita sudah terlalu, teman-teman, sudah terlalu panas Indonesia ini, yang marah bukan cuma Tuhan, tapi alam juga akan marah. Masalahnya adalah ketika ada musibah banyak, ada musibah besar, yang kena bukan para petinggi yang sedang menyebarkan hoak atau mereka yang menjadi kontroversi, tetapi yang kena masyarakat bawah. Oke, yang jadi korban siapa? Yang jadi korban kita. Yang akan mengalami musibah siapa? Kita. Yang kena siapa? Kita. Mereka yang bikin kontroversi, mentok-mentok dilarikan ke penjara, kemudian mendapatkan fasilitas di penjaranya. Ayo. Nah, ini juga salah satu hal yang harus kita pikirkan. Jadi, kemarin juga yang menyampaikan satu hal. Kita baiknya mengurusi apa yang harus kita urusi saja. Fokus ke urusan kita, ke kehidupan kita. Mengomentari orang boleh, melihat orang boleh, tetapi kita harus punya batasan. Oh, orang itu punya begini, berarti batasan kita di sini. Oke? Jangan cari ribut dengan mengomentari kehidupan orang lain. Jadi sekarang kita difokuskan untuk mengurus diri kita sendiri supaya apa? Kita tidak termakan hoak. Fokus nyari duit, fokus ngurus keluarga, sehingga tidak mudah termakan kontroversi, kemudian juga tidak terprovokasi. Itu melalui magnitudonya. Kuat sekali teman-teman ya, berarti kegaduhan besar dan ada yang sedang mempersiapkan ini dan itu ditakutkan akan terjadi. Melalui angkanya itu yang saya lihat. Kerusuhan besar, saya tidak tahu ini apakah akan terjadi di Jakarta atau dikarenakan faktor politisasi atau karena faktor-faktor pilpres dan lain sebagainya, saya tidak tahu, tetapi kalau dari angkanya, intuisinya itu memang itu. Tetapi saya bisa salah dan bisa salah. Jadi nggak harus juga dipercaya Mas Tulus ya. Kita lihat ke depannya, tapi kalau memang sudah terlihat contohnya atau sudah terlihat, oh ternyata benar yang disampaikan Mas Tulus. Ayo, kita sudah mulai ngelus dada, hati-hati kita cari berita yang benar dulu, jangan mudah terprovokasi dengan sesuatu yang hoak. Seperti itu ya teman-teman ya. Lalu dari jamnya, jam 11:28. Gempa susulan masih sangat akan berlaku. 28 ini simbolnya juga tinggi, simbolnya luas, berarti warningnya bukan cuma untuk Banten. Warning gempa yang akan terjadi, di sini akan ada angka 11. Angka 11 berarti menggambarkan akan ada gempa yang justru kadarnya lebih besar, lingkupnya meluas dengan luas jangkauannya yang tidak bisa saya batasi karena 28 itu luas sekali teman-teman. Satu itu jumlahnya juga kuat. Jadi satu-satu itu lambangnya tanah, gempa, gunung meletus, kemudian gunung erupsi, kadarnya bisa membesar. Ini terlihat ya. Tadi kan pertama sudah dilihat terkait dengan kegaduhan. Wes delingno, jangan rusuh, jangan gaduh, yang rukun, biar semuanya adem, ayam tentrem, tapi kalian tetap gaduh, kalian terprovokasi. Akhirnya memancinglah alam untuk marah, alam juga gerah. Keluarlah gempa bumi yang berkali-kali lipat daripada sebelumnya. Ya, hati-hati, kemudian gunung erupsi juga. Jadi musibah ini juga bersinergi dari apa yang kita lakukan, teman-teman. Ini bahaya menurut saya. Ini akan cenderung jadi hal yang kurang baik bagi kita ketika
kita terprovokasi, kita kepancing berita hoak yang kita nggak tahu berita benar atau tidak, benci sama pejabat A, benci sama A sama si B hanya gara-gara mulut orang lain, hanya karena hoak yang tidak jelas, akhirnya kita terprovokasi larinya ke kerusuhan. Kalau sudah rusuh, sudah terpancing semua, ngerasa sok bener semua, akhirnya alam yang gerah, alam ngasih musibah, larinya di sini. Sangat bahaya menurut saya ya. Pengulangan gempanya masih sangat potensial terjadi di beberapa wilayah. Jangkauannya luas, bukan hanya untuk Banten sendiri. Ya, ada komponen air teman-teman yang harus kita waspadai. Air yang menjerat 28 ini adalah air yang mengepung atau air yang menenggelamkan. Itu yang saya perhatikan melalui angka 28. Sangat berbahaya sekali, jadi harus hati-hati. Ya, terkait dengan musibah susulannya saya perhatikan di sini ada kemungkinan tambahan pengulangan dengan kadar yang justru semakin membesar. Warningnya juga, oh ya, ada angin sedikit, masih waspadai terkait dengan angin. Lalu tambahannya lagi teman-teman, ketika saya baca angka 17 masih ada gempa bumi, masih ada kadar tanah di situ. Jadi 17/17/08/2023 itu juga merupakan salah satu hal yang seakan-akan begini, ketika 1 dan 7 disatukan itu kayak ada musibah yang terpancing, musibah yang dibuat, atau ada penyebabnya, atau justru sengaja dipancing, atau ada oknum yang sengaja mencari ini supaya terjadi. Jadi musibah selain hanya dari gempa dan juga beberapa poin yang berhubungan dengan tanah yang saya sebutkan, entah tanah tergeser, entah tanah longsor, entah gunung meletus, entah gunung erupsi, kemudian gempa juga dengan kadar yang besar, menurut saya ada hal lain yang bisa kita simak di sini. Berarti akan ada sesuatu yang terjadi. Ini sekali lagi saya bisa salah ya teman-teman. Ketika dari angka 1 dan 7 akan ada sesuatu musibah besar yang terjadi. Saya tidak tahu, saya klarifikasi. Akan ada sesuatu yang terjadi, musibah yang terjadi tetapi karena faktor kelalaian manusia. Sehingga musibah ini akan viral, musibah ini akan menjadi berita yang lumayan terkenal atau ramai, tetapi dengan kadar yang hanya salah. Kayak ibarat kata tuh orang gali sesuatu asal gali akhirnya terpendam. Kayak kemarin, musibah-musibah yang kemarin. Hal-hal seperti ini masih sangat-sangat mungkin terjadi. Dan sayangnya adalah ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu faktornya adalah disengaja atau faktor manusia itu sendiri. Sekarang kalau ada proyek penggalian besar ya, yang punya proyek duit banyak itu di atas duduk ngangkang kaki. Yang mengerjakan siapa? Yang mengerjakannya kuli. Yang ngerjain ya yang lagi deres kalau bahasanya di tempatku tuh deres, nyari emas misalnya, atau lagi nyari sesuatu, gali tambang dan lain sebagainya. Yang punya perusahaan, yang punya uang, mereka luar biasa tinggal jegang sama ongkang-ongkang kaki. Sedangkan ketika ada trouble, ketika ada permasalahan di dalam musibahnya, ketika ada musibah di balik apa yang sedang mereka lakukan, justru yang menjadi korban adalah yang di bawah, yang di atas nggak. Ya, mereka tetap mengangkat kaki. Hasilnya tetap ada. Nah, ini seakan-akan gambarannya di situ. Kayak ada sesuatu yang sengaja. Kayak orang tuh bahasanya 17 tuh artinya kayak kamu tuh sengaja ditumbalkan sama orang gitu loh. Kamu disengaja menjadi tumbal, kamu sengaja dikorbankan, kamu sengaja dibuat. Jadi kasus pembunuhan dibalik angka, kasus penghean, ya kalau Mas Tulus ngomong pembunuhan nanti kena meneh. Kasus penghean ini akan luar biasa, ya akan luar biasa banyak dibalik angka 17. Sorry, ini hanya gambaran dari yang Mas Tulus baca melalui angkanya. Lalu kecelakaan dari faktor kelalaian manusia. Faktor kecelakaan dari faktor kelalaian manusia. Kecelakaan di darat ya teman-teman. Kecelakaan di darat karena faktor manusia. Misalnya kayak menyebabkan manusia lain. Dan di sini ada angka 8 teman-teman. Berarti kecelakaan yang dalam tanda kutipnya beruntun dengan kadar yang banyak hanya karena kesalahan satu orang kemudian 2 atau 3 orang di belakangnya menjadi korban berikutnya. Ini juga Mas Tulus lihat potensial sekali ada. Jadi angka 17 ini menyimbolkan itu. Lalu ketika saya satukan beberapa angkanya ternyata simbolnya adalah kekuasaan. Simbolnya adalah atas. Simbolnya adalah pemimpin. Berarti sumbernya adalah dari faktor kepemerintahan kita yang sedang tidak sesuai
dengan yang disarankan atau yang mungkin tidak sesuai dengan mau Tuhan mungkin, kemudian tidak sesuai dengan kehendak leluhur sehingga banyak hal-hal yang akan terprovokasi. Seperti itu ya teman-teman. Sekali lagi kita kedepankan kerukunan karena ini yang disampaikan Eyang buat kita supaya kita bisa lebih menjaga diri kita dari kegaduhan yang pertama, dari musibah bahkan. Oke? Nyambung atau tidak silahkan artikan sendiri, tetapi ya ini salah satu pesan yang mungkin saja bisa kita perbaiki dari diri kita sendiri dulu untuk sesuatu yang baik, sesuatu yang bisa menangkal kita dalam tanda kutip menjadi tolak balik kita dari musibah. Seperti itu nggih. Semoga manfaat video hari ini teman-teman, semoga teman-teman yang sudah minta suka dengan videonya, kita lihat besok ya. Next masih banyak yang harus Mas Tulus bahas terkait dengan anjuran Eyang dengan untuk kita menjaga kesehatan. Kira-kira apa saja yang dianjurkan Eyang, lalu apa yang boleh dilakukan atau tidak atau yang dikonsumsi. Jadi besok kita akan bahas di next video. Seperti itu ya teman-teman ya. Semoga manfaat video hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi. Jangan lupa untuk terus jadi manfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangan lupa juga terus saling memberkati satu sama lain. Jangan lupa juga terus berdoa. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit. Semoga cepat sembuh. Baik sakit medis maupun non medis. Amin ya Allah. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Untuk yang saat ini mungkin sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga cepat dapat kerjaan, amin ya Allah. Yang sudah kerja semoga rezekinya awet, berkah barokah, kerjaannya makin lancar dan gajinya makin nambah, amin. Yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan. Yang pengen ketemu dengan jodohnya semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaiknya, amin ya Allah. Dan yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen bahagian orang terbaik, pengen bahagiain keluarganya, pengen ngangkat derajat keluarganya, semoga Allah kabul untuk segala hajat baiknya, amin. Laris dagangannya, lancar usahanya, amin ya Allah. Dan semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua termasuk orang-orang yang dipilih sama Allah untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya Allah. Matur sembah nuwun rek. Saat video ini tayang mungkin Mas Tulus lagi ngamen ya. Jadi besok di hari Sabtu jadwalnya Mas Tulus itu kalau tidak salah daerah Karangtengah ya, daerah Ciledug. Jadi besok ini video akan tayang di hari Sabtu dan mungkin pas kalian lagi nonton ini Mas Tulus lagi ya gitu ya. Mas Tulus lagi nyari duit. Yang penting harus semangat buat semuanya. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik selalu, amin. Harus selalu berkah dalam tujuan kita menuju keberkahan, maksudnya bukan selalu berkah tapi menuju keberkahan. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita. Sekali lagi doa terbaik buat teman-teman semuanya. Mas Tulus minta maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan, menyinggung perasaan teman-teman. Yang suka alhamdulillah, yang tidak suka juga alhamdulillah. Semoga teman-teman tetap selalu sehat. Semoga teman-teman semua dalam kondisi yang baik. Sekali lagi kalau ada yang faktor saya ketika mengatakan seakan-akan saya menggurui, saya minta maaf. Kalau terkesan saya keminter atau sok pinter, saya juga minta maaf ya teman-teman ya. Saya pamit mundur, terima kasih banyak. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Yuk, subscribe, like dulu. Yang mau pamit, jangan lupa like dulu. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.